Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Kawan-kawan, saya bersama Della Monica Ikom ya, selaku dosen Prodi Ilmu Komunikasi. Ibu apa Mbak nih saya manggilnya? Boleh Ibu bilang, boleh Mbak. Boleh Mbak, panggil Mbak aja lah karena masih muda ya. Mbak Della, ini infonya Mbak Della ini dari Kalimantan ya, tempatnya di Samarinda. Mungkin bisa beritahu dulu Mbak, kenapa mau hijrah nih dari Kalimantan ke Kota Bumi Mbak? Ya, jadi sebenarnya saya itu dari Kalimantan, Jogja dulu Pak. Oh, Jogja dulu, seperti itu. Hijrahnya kuliah waktu itu, S1, S2-nya di sana. Kebetulan S1 itu saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. UMI ya? Iya, UMI. Dan S2-nya saya dari UPN. Universitas Veteran Nasional. Iya. Universitas Pembangunan Veteran. Oh, UPN. Ya, jadi saya kebetulan jurusan Ilmu Komunikasi linier dari S1 sama S2. Fokusnya di PR waktu itu. Public Relation ya, Humas ya. Hubungan masyarakat. Siap. Jadi dari Kalimantan hijrah ke Jogja S1 S2 baru ya, dari Jogja ke Kota Bumi. Nah, itu dari mana informasi ya kan? Terus bagaimana ceritanya Mbak Della bisa ke Kota Bumi ini Mbak Della? Ya, jadi pertamanya setelah saya lulus S2 itu saya lanjut ngajar jadi dosen LB di UIN, tepatnya di Solo waktu itu. Setelah itu karena dosen LB, jadi saya ada waktu buat sambil nyari lagi kan. Nah, saya cari-cari waktu itu ada beberapa. Setelah itu saya sholat istikharah ya. Menentukan pilihan menentukan pilihan. Ada 2 pilihan waktu itu. Netap di Jogja karena ada yang menerima juga atau hijrah. Kebetulan di mimpi dan restu orang tua harus hijrah ke Kota Bumi. Jadi ya modalnya nekat. Gimana? Enak, nyaman di Kota Bumi, Pak ya? Karena baru 2 bulan, ya masih adaptasi dan masih mempelajari budaya. Karena kan beda ya, kulturnya beda banget. Betul. Dari Kalimantan, Jawa, setelah itu Sumatera. Jadi ya seru lah. Saya juga menikmatin gitu. Semoga ke depan betah lah di Kota Bumi ya di Lampung seperti itu. Mbak, mau nanya-nanya nih tentang Prodi Ilmu Komunikasi ya kan. Mbak, Prodi Ilmu Komunikasi konsentrasinya di PR ya, Humas sendiri. Untuk mahasiswa Ilkom ya kan. Mungkin bisa diberitahu sama kawan-kawan semua yang nonton video ya ini ya, Berhenti Cuma Podcast. Soft skill atau keterampilan apa sih yang harus dimiliki mahasiswa ilmu komunikasi itu, Mbak Della? Bisa diberitahu Mbak Della. Jadi teman-teman nih yang lulus SMA, SMK pun bisa ya lanjut kuliah gitu. Seperti saya Pak, kebetulan saya dari SMK Multimedia, jadi masih sangat berkaitan. Masih ada hubungan ya, multimedia ke Ilkom ya. Ilkom masih sangat berkaitan. Cuman bedanya waktu saya SMK saya lebih belajar tentang broadcasting, periklanan, bikin film gitu. Sudah saya pelajari waktu itu. Nah, jadi teman-teman nih yang lulus SMA, SMK boleh gabung ke Ilkom di Unko. Jadi teman-teman kalau mau tahu nih, ilmu komunikasi itu sebenarnya luas teman-teman. Ada 3 yang bisa teman-teman harus tahu nih, teman-teman harus tahu. Yang pertama ada broadcasting. Jadi teman-teman nih yang suka dengan film bisa gabung. Jadi bukan hanya kita suka dengan nonton film, teman-teman bisa juga bikin film. Jadi sutradara, buat naskah, yang suka juga megang kamera, bisa gabung. Nanti ambil penjurusannya broadcasting. Nah, yang jurnalis juga bisa. Nanti gabungnya di situ. Setelah itu nanti masuk di adver. Kalau adver, teman-teman yang suka desain-desain nih, yang suka Photoshop, Corel, yang awalnya foto-foto alay itu bisa, sudah punya dasar-dasar, bisa gabung. Nanti teman-teman diajarin bagaimana cara membuat poster, iklan gitu. Nah, ada juga PR teman-teman, public relation atau kita bisa disebut sebagai humas, hubungan masyarakat.
Nah, itu makin luas lagi teman-teman jangkauannya. Teman-teman bisa gabung nih, bisa kerjanya di misalnya humas kejaksaan tinggi, bisa juga humas di rumah sakit, humas di perusahaan gitu. Jadi sangat luas teman-teman. Jadi masuk di ilmu komunikasi tentunya peluang kerjanya banyak. Jadi sesuai minat teman-teman, nanti minat teman-teman di mana. Jadi sangat dibutuhkan ya kalau di ilmu komunikasi di lapangan pekerjaan ya. Apalagi saat sekarang kan sangat dibutuhkan banget. Siap. Jadi tadi adik-adik SMA, SMK ya kan yang sebentar lagi lulus, yang memang passionnya, hobinya di dunia misalkan tadi fotografer, yang membuat animasi, perfilman, atau yang suka tampil, bersosialisasi, maksudnya PR seperti itu. Jadi jangan pernah takut nih, kan ada tanggapan PR itu cantik, harus cantik. Enggak teman-teman. Nanti tenang aja pokoknya. Kalau sudah masuk PR, nanti akan diajari dari cara jalan, cara berbusana, itu nanti akan diajari. Nanti pihak dari kampus biasanya akan kerjasama tuh dengan pihak humas dari humasnya, humas humasnya, misalnya cara jalan gitu. Biasanya kita nanti bergabung dengan pramugari gitu. Nanti kita undang karena mereka memang keahliannya di sana. Cara jalan, cara duduk, dan setelah itu nanti kalau cara makan biasanya kita kerjasama dengan hotel bintang 5. Nah, make up juga gitu. Nanti itu masuk dalam PR ya, public relation. Diajarkan dasar-dasarnya. Jadi jangan pernah beranggapan jadi humas PR itu harus cantik. Enggak, teman-teman. Gitu. Oke, siap Mbak Dela. Jadi tadi untuk mahasiswa Ilkom yang akan datang, yang sekarang ya kan. Jadi memang tadi ketika adik-adik semua ya kan para mahasiswa sudah di prodi Ilkom, maka dalemilah ya materi mata kuliah yang ada di prodi Ilkom itu sendiri. Nah, ini di UMKO Mbak Dela ya kan, tadi di sini multicultural seperti itu ya kan. Mungkin ada yang Mbak ingin sampaikan seperti itu biar tadi mahasiswa yang sudah ada di Ilkom ya kan bisa tadi mendalami prodi Ilkom ya kan, lebih mengerti lebih jauh, mungkin ada kiat-kiatnya Mbak seperti itu biar tadi para mahasiswa ini lebih semangat lagi belajar. Jadi ya intinya fokus ya teman-teman. Intinya fokus, kita punya cita-cita apa nih, visinya apa, pasti kan untuk mengejarnya itu ada tahapannya. Jadi itu harus dikejar. Jadi fokuslah. Kalau teman-teman memang suka di perfilman, masuk broadcast. Kalau teman-teman suka dengan desain, bikin iklan, advert. Kalau teman-teman suka bersosialisasi, berhubungan dengan banyak orang, bisa masuk ke PR gitu. Ya teman-teman harus melanjutkan harus melanjutkan studi gitu, harus semangat, harus yakin. Sekarang banyak beasiswa, apalagi di UMKO ya, banyak banget beasiswa di UMKO gitu. Oke, terus Mbak Dela, harapannya Mbak Dela ya kan untuk prodi Ilkom, untuk Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ke depan apa nih Mbak Dela? Apalagi Mbak Dela kan tadi dari Kalimantan ke Jogja, dari Jogja ke sini ya kan, mengabdi nih di UMKO sekarang. Harapannya ke depan apa nih, cita-cita Mbak Dela juga apa? Ya, saya harapkan UMKO pastinya semakin besar, semakin banyak mahasiswanya. Tentunya semakin banyak mahasiswa, daerahnya akan maju ya, karena banyak yang berpendidikan, pemikirannya lebih maju seperti itu. Ya, saya harapkan tentunya itu ya, untuk kemajuan universitas. Tentu mahasiswa siswanya akan semakin baik juga. Jadi harapan saya tentunya Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ini semakin maju, mahasiswanya semakin banyak, dan tentunya akan berpengaruh dengan perkembangan di Kota Bumi sendiri kan, karena semakin banyak yang berpendidikan seperti itu. Itu aja mungkin harapannya Pak. Siap, terima kasih Mbak Dela, ini sudah mau ngobrol santai ya di Berantik Podcast. Oke kawan-kawan, nanti kita akan undang kembali ya, undang lagi dosen-dosen muda,
dosen-dosen hebat yang ada di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.